Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Saya sampaikan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini diberikan nikmat sehat walafiat. Kita sudah masuk di malam yang ke berapa ini? Ke-28 dari sekarang ya. Tanggal 28 Sa'ban 1447 Hijriah. Kurang lebih 2 hari lagi. Kurang lebih 2 hari lagi. Ya kan? Atau 48 jam. Insya Allah. Kalau tanggal 20 ini 28, 29, 30. Kalau tarjih dari Muhammadiyah sudah memastikan itu kan Ramadan jatuh pada hari Rabu, ya kan, di Selasa malam Rabu sudah salat tarawih gitu ya. Maka kembali kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan di malam hari ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna wa salimna ila Ramadan, dan semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan dengan sehat dan selamat pula. Saya mau kasih sampaikan kepada Bapak sekalian, kepada Pak Teguh dari Jogja, Pak Dimas dari Cikarang, Pak Iwan Basri dari Kudus, Pak Soleh dari Serang, Pak Uru dari Jakarta, Pak Air Cipto dari Demak, apa? Depok, ya, Depok. Kemudian Pak Bambang dari Citra Indah, Cilengsi, Jonggol. Eh, ternyata tanggal sebelah. Pak Sigit dari Tambun, Buning, Mas Suner, Pak Rendra dari Pamulang, dan juga teman teman yang sedang ada perjalanan ke Zoom ini. Pak Abdurrahim dari Jakarta, gitu ya. Malam ini spesial, kita tidak seperti biasanya. Langsung saya membawakan ini ya, MC-nya, MC juga. Ini spesial jika kita nunggu Ustaz Uki sudah hadir beliau, alhamdulillah ya kan. Kita sama-sama pada malam hari ini setelah eh, pekan lalu kita mendengarkan tausiah targhib Ramadan ya kan dari guru kita Ustadz Didin Abu Kasah. Nah, sekarang kita lompat ini ke ayat 186 ya kan, kita tadabbur surah soal Baqarah 186 berkaitan dengan ayat berkaitan masa doa dan Allah maha dekat ya, kepada hamba-hambanya. Dan terlepas terima kasih kepada Ibu Vita Iriani, kemudian Pak Abdul Rahim, ya Pak Abdul Rahim, Pak Sukendar ya, Pak Sukendar, ya, Pak Rendra. Yuk kita sama-sama siapkan diri kita untuk sama-sama belajar malam hari ini. Sama-sama belajar dari guru kita, sudah siap memberi pelajaran kita. Ya. Kepada beliau, saya persilakan sampai dengan jam 21 lebih berapa itu biasanya? 20 21 20 ya? Ya itulah ya. Kepada beliau waktu dapat kami silakan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lah man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhu. Amma ba'du, faya ayuhal al-aba wal ummahat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ke-28 Sya'ban 1447 Hijriah. Kita diberikan kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di forum kecil kita Berkah Mulia Indonesia di kajian Ahad malam Senin setiap pekannya. Maka semoga hadirnya kita di majelis ini merupakan suatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi suatu yang menyebabkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana hadis yang sering kita baca bersama, ad-dunya mal'unun, bahwa dunia ini adalah terlaknat pada dasarnya. Mal'unatun ma fiha, setiap yang ada di atasnya terlaknat, illa dzikrullahi wa ma walah, kecuali zikrullah dan apa-apa yang menghantarkan kepada zikrullah. Zikrullah mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan pengajian adalah salah satu hal menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap zikir identik dengan mulut yang komat kamit. Tidak identik dengan bibir yang digerakkan. Akan tapi suatu hal yang mendekatkan kita kepada Allah itu disebut zikrullah. Seperti kita merenungi turunnya hujan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan bentuk qatarats atau tetesan-tetesan, dengan penuh dengan kelatifan kemahalembutan Allah, kecepatannya tidak lebih dari 10 km per jam. Bentuknya tetesan, dan antara tetes yang jatuh dengan tetes berikutnya pun Allah Ta'ala atur jaraknya. Kemudian Allah Ta'ala dengan hujan tersebut, ya, Allah Ta'ala menumbuhkan tanah yang tandus, menyuburkan tanah yang tandus, dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Maka ini juga merupakan zikrullah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sungguh kita beruntung yang memiliki Berkah Mulia Indonesia sebagai wadah dan wasilah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sepekan 2 kali Bapak Ibu sekalian dibimbing oleh para asatizah Berkah Mulia Indonesia untuk membaca Al-Qur'an. Ya, ini sungguh ya kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk ke tema kita Bapak Ibu sekalian. Ya, ini merupakan suatu momentum yang sangat membahagiakan, menggembirakan kita semua. Bagaimana tidak, ternyata 2 malam lagi, ya, atau kalau mungkin 1 malam lagi atau 2 malam lagi, kita akan memasuki bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan alam semesta di bulan Ramadan. 500 tahun tidak ada nabi yang diutus. 500 tahun tidak ada kitab suci yang diturunkan. Maka di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka Allah taala mengubah alam semesta saat orang-orang Quraisy berada di puncak hedonnya, berada di puncak hura-hurahnya,
Maka Nabi SAW beruzlah di Jabal Nur, dan di waktu Ramadan itu malaikat Jibril datang menghantarkan wahyu yang menjadi perubahan alam semesta, menjadi rahmatan lil alamin. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah momentum yang baik untuk mendidik keimanan kita, mendidik amal soleh kita, sehingga kita akan berubah 11 bulan setelah bulan Ramadan. Ya, maka mendidik iman di bulan Ramadan momentum yang sangat tepat. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang paling sensitif pada badan kita, pada diri kita, kecuali iman. Kalau sesuatu yang paling sensitif di motor bapak-bapak ya, motor sekarang itu adalah CBS-nya mungkin. Ya, mungkin ya, aneh nggak punya motor gede soalnya Ustadz Sam ya. Motor aneh itu aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau mungkin yang sensitif di mobil listrik, Bapak Ibu sekalian, adalah yang paling sensitif di sana. Satu komponen yang paling sensitif, yang mungkin kalau rusak digantinya mahal harganya. Maka sesuatu yang paling sensitif pada diri kita adalah iman dan tauhid. Adalah tauhid. Ini yang paling sensitif pada diri kita. Karenanya kajian tauhid ini, Masya Allah ya, kajian yang harusnya kita mencintai kajian tauhid. Ya, siapapun pengisinya. Pengisinya nggak menarik misalkan atau lain sebagainya, itu mohon dikesampingkan. Baik, maka iman itu jika kita berbuat dosa, maka dia akan berkurang drastis. Adapun ketika kita berbuat ketaatan, maka dia akan naik drastis. Maka momentum bulan Ramadan ini momentum kita untuk menguatkan keimanan. Karena di malam pertama bulan Ramadan, malaikat akan menyeru di langit, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para pemburu kebaikan, aqbil, sambutlah bulan Ramadan ini. Bulan yang pintu-pintu rahmat dibuka, bulan yang pintu-pintu langit dibuka. Ya, pintu langit ketika dibuka, doa mudah dikabulkan. Amalan pun mudah diangkat. Bulan yang mana pintu-pintu surga dibuka. La yughlaqu minha babun, tidak ada satupun dari 8 pintu surga yang ditutup. Berarti peluang kita untuk mendekatkan diri kita kepada surga itu semakin dekat. Inilah bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Untuk mendidik keimanan kita. Iman kalau kita bermaksiat akan turun, maka yang paling mudah untuk tajdid atau pemberbaharuan iman kita adalah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan membaca Quran kepada Allah, membaca Quran, ya kalamullah, ya, maka amalan-amalan ini akan mudah untuk memperbarui iman kita. Baik, jadi kajian tauhid ini termasuk salah satu ikhtiar kita untuk memperbarui iman kita. Iman kalau sudah tidak sensitif lagi, sudah dikotori oleh dosa-dosa, maka getaran hati atau iman ini akan melemah dan dia akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Malah Allah menamakan dirinya Al-Qarib, yang maha dekat. Namun banyak para pelaku maksiat yang mereka sama sekali tidak merasakan kedekatan itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasakan ma'iyatullah, tidak merasakan dekatnya Allah Ta'ala menolong kita. Kenapa? Karena mereka mengotori hidup mereka dengan dosa-dosa. Apalagi di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelipkan ayat 186 dari 183 sampai 187, ya. Di sana ayat-ayat puasa, maka Allah selipkan bab doa dan menyebutkan tentang kedekatan dirinya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya anni, tentang diriku. Nah, maka pengajian seperti ini pun, walaupun Bapak Ibu tidak komat kamit mulutnya untuk berzikir, maka mendengarkan ceramah tausiah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pula disebut dengan zikir. Kita akan berbicara tentang Allah Al-Qarib, zat yang maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku qarib. Ya. Berbeda dengan
pernyataan-pernyataan para sahabat yang lain. Misalkan yas'alunaka anil khamri, kemudian yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka. Mereka meminta fatwa, meminta keterangan ilmu dari Nabi SAW. Tapi ketika mereka mengatakan yas'alunaka, berfatwa tentang masalah-masalah perkara-perkara agama, misalkan tentang al-anfal, harta rampasan, ya yas'alunaka anil anfal, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul. Allah Subhanahu mengatakan kul, katakanlah wahai Rasulullah. Ya, ini fi'il amr. Nabi SAW diperintah untuk memberi fatwa sesuai ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjawab pertanyaan dari para sahabat tentang dirinya, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, maka para sahabat bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala yang menjawab sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri di sini, mengatakan fa inni qaribun. Allah sendiri yang menjawabnya. Aku adalah qarib, zat yang maha dekat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan konsekuensi dari kemahadekatan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i. Aku menjawab, aku mengabulkan, aku mengijabahi ijabah orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila mereka berdoa kepadaku. Ini kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, bulan yang kita dididik untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Ya. Dan cara tawakal yang terbaik diantaranya adalah dengan berdoa. Sebagaimana sudah pernah sering kita sampaikan, kalau Anda ingin bertawakal, salah satu rukun tawakal adalah akhdus sabab. Ya, menyandarkan hati kepada Allah. Yang kedua akhdus sabab. Yang kedua adalah melakukan sebab. Siang hari Anda bekerja untuk mencari rezeki, tapi sepertiga malam yang terakhirnya, semalamnya antum tahajud dan berdoa. Maka ini tawakal yang sempurna. Maka di antara wasilah atau rukun tawakal yang perlu kita ketahui adalah menyandarkan hati kepada Allah. Cara menyandarkan hati kepada Allah yang terbaik adalah dengan berdoa. Cara berdoa yang terbaik, waktu terbaiknya adalah sepertiga malam terakhir. Yang kita bacakan dalam muqaddimah tadi, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam, hina yabqa sulusul lail al-akhir, ketika tersisa sepermalam yang terakhir. Yaqulu, Allah Ta'ala berfirman, man yad'uni fa'astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengijabahinya. Allah akan mengijabahinya. Sebagaimana di sini dikatakan ujibu dakwah. Ujibu, ajaba, yujibu, ana ujibu. Ujibu, aku mengabulkan. Aku memperkenankan permintaan. Maka ini kalimat ujibu. Allah sendiri yang mengatakannya. Tidak dikatakan kul, katakanlah wahai Rasulullah, tapi langsung ujibu. Ya, inni qaribun ujibu dakwah. Aku maha dekat, aku selalu mengabulkan doa. Ujibu, ini fi'il mudhari, yang mengabulkan dan akan mengabulkan. Mengabulkan dan akan mengabulkan. Ujibu dakwah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka ini kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta, aku akan beri dia. Aku akan beri permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan barang siapa yang beristighfar di waktu sepertiga malam terakhir tadi, aku akan berikan ampunan. Ini waktu yang istimewa. Ya, sebagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam saat sudah berkumpul dengan Nabi Yusuf kembali, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10, kecuali Benyamin tidak bersalah apa-apa, maka saudara Yusuf yang 10 itu meminta agar Nabi Yakub alaihissalam memintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk mereka. Maka Nabi Yakub mengatakan, fasaufa astaghfiru lakum.
nanti aku akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Kenapa tidak di majlis Nabi Yakub langsung berdoa? Karena Nabi Yakub tahu, Nabi Yakub akan menunggu waktu yang spesial, waktu yang mustajab untuk memintakan ampun kepada Allah Ta'ala bagi anak-anak mereka, bagi anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, yaitu di waktu sahur, di waktu sepertiga malam terakhir. Ya, maka kalau kita menggabungkan bulan Ramadan dan sepertiga malam terakhir, ini sungguh waktu yang sangat istimewa. Ya, sungguh waktu yang sangat istimewa untuk kita renungi. Baik, kembali ke ayat 186 dari surat Al-Baqarah, dari ayat-ayat puasa ya Ramadan yang begitu agung, dan disisipkan di sini ayat ini, ya maka ada satu pendapat dari tafsir Al-Quranul Azim, yaitu tafsir Al-Quran oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa penyebutan masalah bab doa di sela-sela ayat-ayat puasa, di ayat-ayat yang berbicara tentang ahkamus syam, hukum-hukum berpuasa, maka di sini dikatakan fahada ya dulu, hal ini menunjukkan tentang anjuran memperbanyak doa di bulan Ramadan. Anjuran untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan bahwa anjuran memperbanyak doa di bulan Ramadan merupakan suatu kesempurnaan. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan bahkan diperintahkan memperbanyak doa di setiap kali berbuka puasa. Ini ada waktu yang spesial lagi. Ya, memperbanyak doa secara umum di bulan Ramadan, dari malam pertama bulan Ramadan saat matahari tenggelam di akhir bulan Sya'ban, ya, maka kita sudah disuruh memperbanyak doa. Karena doa di situ doa yang mustajab. Ya, sampai matahari tenggelam di bulan Ramadan yang terakhir, yaitu datangnya bulan Syawal. Ya, maka di sana waktu-waktu yang istimewa. Terlebih beliau mengatakan saat berbuka puasa. Ya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa doa orang yang berbuka puasa tidak ditolak. Ya, doa berbuka puasa saat berbuka puasa tidak ditolak. Kebanyakan kita kalau ikut acara bukber, Bapak Ibu sekalian, itu lebih asik ngobrol dan asik mengamati menu yang bertebaran di depan kita. Ya, kira-kira sekiranya bala-bala jangan jauh-jauh dari penglihatan kita. Bala-bala dan es buah ya. Baik ya, tapi kita lupa ya, tidak menyibukkan diri tentang doa menjelang berbuka puasa. Ini salah satu waktu yang mustajab. Nah, baik, kita masuk kembali ke ayat yang ini. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an, kemudian Allah Ta'ala sebutkan falyastajibuli wal yu'minu bi. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka melakukan istijabah. Istijabah itu apa? Memenuhi perintah-perintah Allah. Ya, secara umum Allah mengabulkan doa, iya. Tapi ada kekhususan bagi orang-orang yang memenuhi seruan-seruan Allah Ta'ala. Ya, secara umum orang-orang musyrik yang berdoa di tengah lautan, yang kapal mereka terombang-ambing oleh badai, kemudian mereka hampir tenggelam karena badai itu, kemudian mereka mengikhlaskan doa hanya untuk Allah, melupakan berhala-berhala mereka, Allah kabulkan. Hikayah ini ada di surat Yunus, awal-awal surat Yunus. Ya, maka bagaimana dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala? Bagaimana pula dengan orang-orang yang yastajibuli, yang istijabah terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala? Maka dia akan semakin dekat. Wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Wali-wali Allah identik dengan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Karena hadis wali mengatakan demikian. Ya, hadis wali ini sebagai patokan kita supaya kita di Indonesia tidak keder menentukan siapa wali Allah dan siapa wali syaitan. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi,
wa ma taqarraba 'abdi ilayya, eh, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, ya, ahabbu ilayya, dengan suatu yang paling aku cintai, bil, dengan mimma aftaratu alaihi, terhadap apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ya, jadi amalan yang paling dicintai Allah itu perkara amalan wajib, Bapak Ibu sekalian. Maka nanti di bulan Ramadan pun ini satu celah yang harus kita tambal rapat-rapat, ya. Sebagian kita lebih mengutamakan sunnah daripada wajib. Yang sunnah apa? Ya taraweh. Tapi dia nggak sholat maghrib berjamaah dan isya berjamaah. Isyanya berjamaah mungkin ya. Maghribnya dia lebih asik menikmati hidangan buka puasa di rumah. Ya, ya, ini terlepas dari ikhtilaf tentang sholat berjamaah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Tapi banyak ulama yang mengatakan sholat berjamaah wajib kecuali bagi orang yang ada uzur. Sebagian kita lebih lebih sedap menikmati hidangan puasa dan lebih baik sholat, ya, dan mengutamakan sholat mah nantilah habis buka puasa daripada sholat berjamaah. Padahal lebih utama sholat berjamaah karena Nabi SAW berbuka puasa disegerakan, betul. Tapi Anas bin Malik sampai menyebutkan Nabi SAW berbuka dengan air jur'atan minal ma, kemudian beliau sholat berjamaah di masjid. Itu yang dilakukan baginda Nabi SAW. Kebanyakan kaum muslimin lebih mengutamakan sholat tarawih daripada sholat zuhur. Sholat tarawih penuh di perumahan-perumahan sampai dibikin tenda-tenda darurat untuk sholat tarawih. Biasanya yang kebagian tenda darurat itu ibu-ibu. Ibu-ibu kebagian tenda darurat di belakang masjid atau musola. Akan tapi mereka tidak memperhatikan sholat zuhur, sholat asar. Ya, padahal yang wajib itu lebih Allah cintai. Yang wajib lebih Allah cintai. Baik, kemudian yang kedua, wa mazala abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus-menerus bertakarub kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Nah, jadi wali-wali Allah, orang yang dicintai Allah, identik dengan perkara ibadah. Wali-wali Allah dalam keterangan hadis yang lain, apabila dia bersumpah dengan nama Allah, maka pintu langit terbuka. Baru menyebut ya Allah, maka pintu langit dibukakan untuk dirinya. Ya, ada satu kisah yang dibawakan Imam Az-Zahabi di saat Baghdad kekeringan di masa Abbasiyah. Abbasiyah itu kekuatannya terletak di Baghdad. Kalau Umayyah di Damaskus, ya, Umayyah di Damaskus. Kemudian Umayyah diserang oleh Abu Muslim, ya, dan kemudian berdirilah Abbasiyah di Baghdad, ya. Maka saat itu terjadi kekeringan. Mereka beristighosa, mereka kumpul, mereka doa-doa di masjid, ya, zikir bareng-bareng di masjid, tapi nggak juga turun hujan. Ya, suatu malam ada seorang yang masuk masjid, ya, dari seorang golongan budak. Kemudian dia sholat 2 rakaat dan berdoa, ya Allah, turunkan hujan. Ya, karena makhlukmu membutuhkan rahmatmu. Saat itu langit menjadi gelap dan turun hujan. Ya, dan turun hujan seketika itu. Maka luar biasa, inilah wali-wali Allah. Padahal dia budak. Padahal dia seorang budak. Ya, tapi kita tidak tahu bagaimana ibadahnya. Bagaimana kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi wali-wali Allah identik dengan ibadah. Maka di sini kalimat falyastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi ijabahku. Hendaklah mereka mengijabahi seruanku. Seruan Allah adalah perintah dan kita menjauhi larangan. Itu namanya hududullah. Akad kita dengan Allah Ta'ala adalah akad untuk melaksanakan perintah dan akad untuk meninggalkan larangan. Itulah istijabah. Ya, makanya di bulan Ramadan ini salah satu keagungannya, bulan Ramadan melatih kita untuk qahrul adu. Qahrul adu. Apa artinya? Memaksa musuh. Ya, memaksa musuh, mengalahkan musuh. Musuh Anda ada 4, ya, bukan musuh untuk gontok-gontokan dan debat, bukan. Musuh di dalam perjalanan Anda menuju Allah Ta'ala.
Maka musuh yang paling berat adalah mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu sendiri. Dalam berpuasa ini, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, inna sha'ima la yaf'alu syai'an. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu tidak melakukan apa-apa. Seperti sholat harus ada rukuknya, i'tidalnya, pergerakannya, ada sujudnya, ya. Maka adapun puasa, orang yang berpuasa tidak melakukan apa-apa, hanya dia mengekang syahwatnya. Mengekang syahwatnya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berbuat kebajikan, itu akan dicatat kebajikan. Bahkan catatannya adalah 10 kali lipat kebajikan yang Anda lakukan, walaupun itu kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan sekecil apapun kebajikan. Akan tapi kalau kita tidak bisa menahan diri, kebajikan-kebajikan yang kita kumpulkan, pahala-pahala yang kita kumpulkan, itu akan hancur. Akan hancur. Makanya puasa ini di antara esensi pelajaran pentingnya adalah supaya kita banyak menahan diri. Tahan diri Anda tidak menyakiti saudara Anda, saudara kandung. Ya, betapa banyak saudara kandung itu sasaran empuk fitnah-fitnah kita, atau kita mudah untuk merendahkan mereka. Gara-gara mereka lebih miskin dari kita, atau gara-gara mereka ada suatu hal yang kita tidak suka dari mereka, saudara kandung kita sakiti dengan lisan kita. Kita harus tahan diri. Ya, puasa itu adalah menahan, imsak. Imsak itu menahan. Tidak hanya menahan makanan dan minuman, kalau itu rukun puasa secara zohir. Secara zohir menahan makan, minum dan libido kepada istri, syahwat kepada istri. Tapi secara maknawi kita disuruh menahan apa-apa yang harus ditahan dari maharimillah, dari apa-apa yang Allah haramkan. Itulah esensi ibadah puasa. Kalau makanan dan minuman yang asalnya mubah, itu saja kita tinggalkan, kenapa yang haram-haram tidak kita tinggalkan? Karena itu latihan kita, meninggalkan yang mubah, makanan dan minuman, supaya kita bisa meninggalkan yang haram. Karena banyak maqasid syariah ini datang secara bertahap latihannya. Ya, perintah-perintah dalam agama ini bertahap. Ya, maka di antara tahapan latihan kita adalah meninggalkan makanan minuman yang mubah, supaya kita mudah pula meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Ya, baik. Ya, jadi ini ibadah puasa, melatih. Ya, kita jangan lagi menyombongkan diri, membanggakan diri. Hati-hati. Ini perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka, yang Allah benci. Ya, meninggalkan manisnya iman itu kita dapat apabila mencintai apa-apa yang Allah cintai, atau siapa-siapa yang Allah cintai, dan membenci apa-apa yang Allah benci dan siapa-siapa yang Allah benci. Siapa-siapa yang Allah benci ya banyak ya, orang kafir, orang munafik ya. Apa-apa yang Allah benci, salah satunya sifat-sifat tadi, sifat sombong, itu Allah benci. Maka selama kita ada kesombongan di hati kita, kita tidak akan mencicipi manisnya iman. Nah, kita kembali ke sini lagi. Jadi kalimat falyastajibuli ini syarat agar doa kita benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan juga kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka mengimani Allah ini bingkai besarnya itu ya belajar tauhid dan akidah, Bapak Ibu sekalian. Makanya pelajaran akidah dan tauhid itu penting. Ya, walaupun pesertanya fluktuatif, kita tetap berhusnuzon. Kita tetap bersemangat. Ya, kecuali kita sakit yang mungkin ngajarnya agak melehoi dikit. Tapi kalau secara umum kayaknya kita selalu bersemangat memberikan poin-poin tauhid dan akidah ya kepada Bapak Ibu sekalian dalam Berkah Mulia Indonesia ini. Ya, karena ini suatu kebaikan untuk kita bersama. Ya, pelajaran tauhid. Baik. Di sini ada perkataan Imam Ibnu Katsir yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah waktu terkabulnya doa, dan beliau menukil dari gurunya Syekhul Islam kenapa doa dikabulkan di bulan Ramadan. Ya. Beliau mengatakan namun doa itu diijabahi, kata beliau, akan tetapi doa itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala jika seseorang itu memiliki keimanan yang benar. Karena ini wal yu'minu bi. Kalau imannya nggak benar ya tidak diijabahi doa-doanya. Baik, ini tafsir dari kalimat wal yu'minu bi. Hendaklah dia mengimani aku, kata Allah Ta'ala.
Ya, maka Syekhul Islam mengatakan terkabulnya doa dikarenakan tentang benarnya iktikad. Iktikad itu artinya keyakinan. Ya, iktikad. Iktaqada yaktakidu, iktikadan, iktikad ini keyakinan. Ya, ar-rabtu bisyai, mengikat keyakinan dengan benar. Kalau kita yakinnya salah, berarti iman kita salah. Maka orang yang doanya diijabah di bulan Ramadan, kalimat wal yu'minu bi ditafsirkan oleh Ibnu Katsir menukil perkataan Syekhul Islam adalah untuk orang-orang yang keimanan iktikadnya benar. Ya. Baik. Kemudian kesempurnaan ketaatan kepada akhir ayat disebutkan dan hendaklah mereka beriman kepadaku, ya. Ini dia ilatnya, agar mereka selalu di dalam kebenaran, la'allahum yarsyudun. Jadi irsyad itu adalah kebenaran yang ditunjukkan oleh wahyu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu itu datang dari Rabb, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Ya, jadi semua itu Bapak Ibu sekalian harus berpacu kepada dalilnya Al-Quran, dalilnya Sunnah atau Al-Hadis. Ya, itu pun nanti harus dipilah-pilah lagi. Karena banyak orang yang punya dalil tapi pemahamannya salah karena ishtibah. Ishtibah itu apa? Kerancuan. Rancu dalam memahami dalil sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Ya, makanya dahulu terjadi perpecahan yang luar biasa sejak sejak berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, maka Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ini disebut Amun Jamaah, ya, tahun persatuan. Ya, akan tetapi di sana ada sekte Syiah yang mereka punya dalil tapi dengan pemahaman sendiri. Oh, ini nggak bisa, ya, kasih ke Muawiyah, harusnya Ali kok. Jangankan Muawiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman aja nggak berhak kepemimpinan, kata golongan Syiah. Ya, kata golongan Syiah. Satu golongan yang kontradiktif di masa itu yaitu Khawarij. Ya, Khawarij ini punya dalil la hukma illa lillah, ada di surat Yusuf. Ya, orang-orang Khawarij mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka kemudian dia memberontak kekhalifahan yang sah. Ya, Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, Muawiyah pun ikut memerangi Khawarij. Bayangkan, ya, semua punya dalil tapi pemahaman masing-masing. Di masa Abbasiyah pun demikian. Syiah masih berkembang. Dinasti Buwaidah dan dinasti Fatimiyah ini propaganda yang mendukung propaganda Syiah. Sampai Syiah memiliki kedaulatan sendiri, ya, di masa dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir itu. Kemudian Buwaidah dan sebagainya, ya. Kemudian pula di Bahrain ada Syiah Qaramito yang sampai mencapai puncak kejayaan mereka. Ya, sekarang Syiah berkumpulnya ya di Iran. Sekarang di Iran dipimpin oleh Ali Khomeini itu, dipimpin oleh Ali Khomeini, ya, pemimpin tertingginya. Ya, mereka memanfaatkan isu-isu tentang Palestina untuk mencari apa namanya, simpatikan dari dunia dan sebagainya. Padahal mereka nggak menginginkan pembebasan Palestina, nggak ada. Wong dari dulu Syiah itu memerangi Sunni kok. Selain golongan mereka, ya, yaitu Sunni, diperangi. Lihat, 500.000 orang dibunuh oleh Bashar Assad. Ya, Syiah Rafidhah, Alawiyah, Syiah Rafidhah, golongan Alawiyah. Ya, maka bagaimana penduduk Suriah di sana, penduduk Syam di penduduk Suriah dibantai oleh Hafid al-Assad dan Bashar al-Assad. Laknatullah alaihima. Ya, maka lihat, maka semua punya dalil tapi pemahamannya masing-masing. Maka disinilah benarnya iktikad kita terhadap pemahaman dalil, ya, dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian dalil kita mencocoki para ulama-ulama terdahulu seperti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka inilah sahihnya iktikad. Ya, sahihnya iktikad seorang. Ini yang menyebabkan doa, ya, doa itu dikabulkan, ya, agar dan iman yang disebutkan di akhir ayat ini pun akan mempengaruhi irsyad seseorang. Seorang itu lurus di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahum yarsyudun. Kalau iman benar, maka irsyad, mereka akan berada di dalam irsyad. Nah,
Barakallahu fiik. Kemudian ada satu hadis yang menyempurnakan bahwa Allah Al-Qarib Maha dekat di bulan Ramadan lebih-lebih. Ya, di bulan Ramadan lebih-lebih. Sekarang saja Allah Maha dekat. Ya, Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ya, Allah sangat dekat dengan kita sehingga karena Allah dekat dalam berdoa tidak perlu pakai wasilah-wasilah. Tidak perlu wasilah-wasilah yang tidak disyariatkan. Kalau wasilah yang disyariatkan boleh. Seperti tawasul dengan Asmaul Husna. Itu memang alatnya. Tawasul dengan amal soleh. Memang Nabi menyebutkan ada tiga orang yang terjebak dalam gua, tertutup batu besar, maka ketiga-tiganya bertawasul dengan amal soleh. Itu Nabi SAW sebutkan. Dan bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, banyak sahabat yang meminta doa kepada Nabi SAW saat Nabi SAW masih hidup. Itu pun dibolehkan. Tapi tawasul menuju kuburan, ya, kemudian ada kemarin masalah debat-debat ya, bulan lalu atau apalah. Ya, kemudian si pihak sana mengatakan, kenapa kita harus meributkan suatu yang sudah dikhilafkan oleh para ulama zaman dahulu? No, tunggu dulu, ulama yang mana yang membolehkan tawasul kepada kuburan, meminta kepada kuburan? Ya, bahkan konsep kesyirikan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang keempat, ketika mereka ditanya kenapa minta sama orang yang sudah meninggal, maka Allah Ta'ala menyebutkan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kita meminta sama dia itu yang ada dalam kubur ini orang soleh, ya, supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu Allah sudah sebutkan. Jadi tipu daya setan dalam mengelabui manusia itu tok. Sehingga Allah Ta'ala pun memberikan jalan kepada Nabi dan Rasul untuk memerangi tipu daya setan itu dengan ilmu yang sudah Allah Ta'ala jelaskan. Ya, itulah tipuan setan. Membuat manusia itu terjungkir di dalam kesyirikan, yang menduakan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala katakan, wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qaribun. Karena Allah qarib, minta saja langsung kepada Allah. Itnada rabbahu nidaan khafiyah. Coba lihat doa Nabi Zakaria, khusyuk berdoa dengan nada yang lembut, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Katakan kenapa harus minta sama Habib Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad misalkan, Habib fulan. Ya, kenapa kita harus minta sama orang yang sudah meninggal? Ini sama sekali tidak disyariatkan dalam agama kita. Ya, baik. Barakallahu fiik. Bahkan dahulu kiai-kiai kita pun mengajarkan demikian, nggak ada minta sama kuburan, tidak ada. Tapi ketika datang beberapa golongan yang mereka di kuburan pakai rebana-rebana, ya, kemudian nyanyi-nyanyi, zikir-zikir jungkat-jungkit di sana, ya, kemudian minta, nah, itu tentu sesuatu yang harus kita nasihatkan. Kalau keliru jangan dibiarkan. Kalau salah jangan dibiarkan, nanti jadi salah kaprah. Nanti dianggapnya itu ibadah. Adapun nasihat tauhid memang terkadang menyakitkan bagi orang-orang yang berkecimpung dalam hal itu. Tapi yakinlah bahwa nasihat yang pahit itu adalah obat. Sebagaimana obat yang kita telan itu pahit, maka ternyata itu bermanfaat untuk kita. Maka itulah tauhid. Tauhid itu adalah hak, kebenaran, al-haqqu min rabbika, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, ya, disebarkan oleh para sahabat Nabi SAW, ya, radhiyallahu anhum, ya, kemudian diikuti oleh murid-murid mereka, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, diikuti oleh murid-murid mereka lagi, golongan-golongan terbaik tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang rabbani, ya, yang berdakwah sesuai dengan, ya, dakwah para nabi dan para sahabat. Baik, maka Ramadan di sini, waktu terkabulnya doa dikuatkan lagi dari hadis Jabir bin Abdullah. Jabir ini salah satu sahabat yang berkomentar tentang bulan Ramadan itu bulan tazkiyatun nufus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita Ramadan, kalau kita puasa, jangan hanya kita puasa menahan dari lapar dan dahaga saja. Maka Jabir bin Abdullah ini luar biasa, sahabat yang sangat peduli dengan Nabi SAW di perang Khandaq. Maka Jabir mengundang Nabi SAW dan beberapa orang untuk makan di rumahnya, tapi ternyata diundang semua oleh Rasul SAW. Ya, padahal beliau hanya punya 1 ekor cempe. Cempe itu apa? Anak kambing dan 2 kilo atau 2 liter gandum. Ya, istri Jabir mengatakan, Jabir, ya, jangan kamu panggil banyak-banyak, jangan malu-maluin saya. Ya,
Maka panggil saja Rasulullah dan beberapa orang saja. Ya, maka Nabi SAW ternyata memanggil seluruh sahabat sampai 1.000 sahabat yang menggali Khandaq waktu itu. Ya datang semua, 10 orang makan, yang sudah kenyang balik lagi ke Khandaq, gali-gali parit lagi, 10 lagi masuk, ya kenyang, ya kembali lagi gali parit, ya karena parit ini harus selesai dalam waktu 9 hari. Pasukan Quraisy dan Ahzab 10.000 pasukan sudah bergerak dari kota Mekah dan dari kabilah mereka masing-masing. Ya baik. Maka ini Jabir bin Abdullah. Jabir juga mengatakan insumta, apabila kamu puasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Apabila kamu puasa, maka hendaklah telingamu juga berpuasa dari mendengar hal-hal yang haram. Ya, hendaklah matamu juga berpuasa dari melihat hal-hal yang haram, dan hendaklah lisanmu juga berpuasa dari hal-hal yang haram. Disinilah Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi golongan orang yang berpuasa jadi 3. Satu, puasanya orang awam. Puasanya orang awam yang hanya menahan lapar dan dahaga dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini puasa orang awam, Pak. Ya, kayak kita-kita ini. Cuman bisa nahan lapar dan dahaga dari waktu terbit fajar sampai maghrib. Terkadang kita masih enjoy menggibahi orang. Nah, ini bahaya. Tidak sesuai perkataan Jabir. Karena golongan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah orang yang tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi dia juga bisa menahan anggota badannya. Tangannya tidak memukul, tangannya tidak mencuri, telinganya tidak mendengarkan yang haram, matanya juga tidak melihat yang haram, mulutnya tidak berkata-kata yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man lam yada qaula zur wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan jelek dan malah melakoninya, falaisallahu bihajatin an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kama qala, maka Allah tidak berhajat terhadap puasanya dia meninggalkan makan dan minum. Jadi rubba sha'imin hadduhu, Nabi SAW katakan dalam hadis yang lain, banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa ilal ju'u wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai puasa kita seperti ini, Pak. Jangan sampai. Ya, maka tingkatan puasa yang kedua ini adalah menahan anggota badan dari hal-hal yang diharamkan. Kaki tidak melangkah ke tempat maksiat. Karena ada orang di bulan Ramadan siang hari kakinya melangkah ke warung. Ya. Nanti ya ketika makan kakinya diangkat. Ini namanya kiltung. Sikil gantung ya. Ini di Jawa namanya kiltung. Pokoknya kalau Ramadan warung cuma ditutup pakai kain, Pak. Kalau di Jawa sana banyak ya. Mungkin di beberapa daerah warteg-warteg itu cuma ditutup pakai tirai. Kemudian kakinya takut kelihatan, malu kelihatan, digantunglah kakinya ngangkat. Ini ya ternyata mereka masih punya fitrah malu, tapi malunya sangat kecil. Lah kalau malu kenapa harus masuk warung dan makan ya? Baik ya. Jadi puasa kedua. Puasa tingkatan ketiga adalah orang yang tidak hanya menahan makan dan minum, tidak hanya menahan anggota badannya dari hal-hal yang haram, dia juga menahan pikiran dan hatinya dari bermaksiat kepada Allah. Jadi hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus mencari apa-apa yang diridhoi Allah taala. Baik, ini puasa yang luar biasa, ya. Baik. Ya, kembali ke perkataan Jabir bin Abdullah tadi. Maka Jabir bin Abdullah menyebutkan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, Innalillahi fi kulli yaumin itqa'u ay utaqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari api neraka di setiap hari di bulan Ramadan. Ini hadis Jabir siang hari ya. Kalau di hadis yang lain, inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullailah. Di hadis Tirmidzi disebutkan itu terjadi setiap malam. Jadi siang malam ternyata ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah membebaskan orang-orang dari api neraka. Maka ini salah satu kegembiraan kita memasuki bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada ampunan yang sangat banyak di dalam bulan Ramadan. Disitulah nampak wasi'ul maghfirah. Betul-betul Allah Ta'ala wasi'ul maghfirah. Kalau di hari-hari luar bulan Ramadan kita mati-matian ingin
ingin dosa-dosa kita diampuni. Ternyata di bulan Ramadan Allah Ta'ala mengobrol ampunannya. Wasi'ul maghfirah. Allah menyebutkan, memotivasi hamba-hambanya dengan ampunan-ampunan. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ikhtisab di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya. Di malam hari, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat tarawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian siangnya ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka, malamnya pun ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Bagaimana kita tidak bergembira? Gembiranya kita terhadap datangnya bulan Ramadan bukan gembira karena urusan-urusan duniawi. Ada orang yang gembira bulan Ramadan, pesanan nastarnya naik, ya pesanan baju muslimnya naik, ya kan? Apa maning? Ya, kebetulan penjual korma, ya kan? Jualan korma, alhamdulillah omset ya yang beli korma naik. Kita bukan gembira karena urusan-urusan duniawi, tapi karena banyaknya ampunan di bulan Ramadan, karena luasnya maghfirah yang Allah Ta'ala berikan di bulan Ramadan salah satunya. Baik, maka setiap hari ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan itu. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Kemudian Jabir menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Jabir ini, dan Nabi SAW mengatakan wa inna likulli muslim, dan setiap muslim da'watan yad'u biha. Setiap muslim itu apabila dia memanjatkan doa, yad'u biha, dia berdoa di dalam bulan Ramadan itu, maka fal yastajibu lahu, pasti akan dikabulkan. Ya. Baik, ini riwayatnya sahih, perawi-rawinya siqah. Jadi bulan puasa itu memang waktunya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa apa? Hajat apa? Hajat dunia dan juga hajat akhirat. Silakan. Ya, hajat dunia dan hajat akhirat. Baik. Poin sebelum terakhir, poin kedua dalam masalah ini, saya akan menyebutkan beberapa waktu yang digunakan untuk memperbanyak doa saat bulan Ramadan. Karena pembahasan nama Allah Al-Qarib yang maha dekat ini, ya, adalah pembahasan tentang doa di bulan Ramadan. Kita sudah sebutkan keagungannya tadi, tafsir dari 186 Al-Baqarah, maka kita pula sudah menyebutkan hadis-hadis yang mendukung tentang tafsir Al-Baqarah 186 ini. Maka sekarang adalah waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Secara umum 24 jam itu waktu mustajab untuk berdoa. Tapi ternyata ada waktu yang spesial kita gunakan untuk berdoa. Yang pertama adalah waktu sahur. Ya. Pas sahur, bukan pas sahur acara lawak-lawakan ya. Nah, maka rugi orang yang sahur ya, sahur kemudian dia nonton acara-acara entertainment yang isinya lawakan-lawakan. Ini rugi sekali Bapak Ibu sekalian. Isi waktu Anda, waktu sahur, sebelum azan, sebelum imsak atau sebelum azan ya, dengan apa? Doa dan istighfar. Istighfar wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat perbuatan-perbuatan hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Ternyata hamba-hamba Allah yang Allah selalu pantau, Allah muhit meliputi hamba-hambanya, ya Allah pantau untuk memotivasi, memberi pahala. Ya, orang yang selalu mengatakan Rabbana innana Rabbana amanna faghfir lana. Ya Allah kami beriman, ya Allah ampuni dosa kami. Ya. Kemudian jauhkan kami dari api neraka. Siapa mereka? As-sabirina was-sadiqin, orang-orang yang sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sabar saat diuji. Was-sadiqin, orang-orang yang jujur menghadapi perintah-perintah Allah. Orang kalau sadiqin, dia sudah tidak ada gejolak lagi yang ditahan ketika perintah Allah datang. Ketika azan berkumandang langsung pergi ke masjid. Ini namanya imannya sodik, imannya jujur. Tidak ada menahan diri, aduh tanggung lagi main game, aduh tanggung sedang nulis, aduh tanggung sedang gelelengan, sedang leye-leye. Tidak ada. Orang-orang sodikin itu tadi, hamba-hamba Allah yang selalu Allah pantau dari penglihatan Allah Ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Wasodiqina wal qanitin, hamba-hamba yang qanit,
qonitin atau qonitat, ini hamba-hamba yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wal munfikin, orang yang selalu menginfakkan hartanya. Lebih-lebih ini nanti mohon dibahas juga di BMI ini ya tentang sedekah di bulan Ramadan. Ini butuh bahasan khusus untuk memotivasi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau para sahabat saja sedekahnya luar biasa, apa yang dimiliki sahabat itu cuman kepemilikan status saja, ini milikku. Tapi peruntukannya ini untuk orang lain. Walau kana bihim khasasah. Ini milik saya makanan 2 porsi ini. Tapi Nabi SAW berkata, siapa yang mau menyambut tamuku? Tamu Rasulullah. Ya, delegasi datang dari negeri yang jauh. Tidak bawa bekal, bekalnya habis. Dia butuh jamuan. Maka sahabat Ansor mengatakan, aku ya Rasulullah. Padahal dia cuma punya 2 porsi makanan. Sampai dia harus pura-pura ngecap-ngecap mulut untuk pura-pura makan bersama. Ketika lampunya dipadamkan. Dan anak-anak sudah disuruh tidur duluan. Ya, wa yusiruna ala anfusihim. Mereka memiliki perbuatan isar. Isar tidak hanya bantuan tenaga, tapi isar dalam harta juga, bayangkan. Itu infaknya sahabat. Berani isar mendahulukan orang lain, walaupun hartanya cuma 2 porsi makanan. Ya, bagaimana dengan perbuatan Nabi SAW saat bulan Ramadan dengan sedekah-sedekah beliau? Tadi ini butuh bahasan khusus. Seperti angin yang mengalir, ya, cepat dan menyebar ke penjuru arah, ya, siapapun akan dapat kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Nah, kembali ke masalah ini waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang beristighfar di waktu sahur. Ini orang-orang yang selalu dalam pengawasan ma'iya Allah wallahu basirum bil ibad. Allah mengawasi terus, membersamai terus hamba-hambanya tadi. Nah, jangan nonton acara lawak-lawakan di waktu sahur, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada faedah. Atau jangan nonton berita-berita di waktu-waktu sahur. Kalaupun antum harus buka berita, mohon buka berita di waktu yang lain lah. Waktu sahur ini waktu untuk istighfar. Waktu sahur ini waktu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, berdasarkan hadis yang zilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang sudah kita sebutkan di awal pengajian tadi. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan Imam Nawawi memberikan catatan footnote di hadis ini karena Nawawi memiliki syarah Sahih Muslim, ya, di kitab ke-6 halaman 36. Beliau mengatakan pada waktu sahur adalah waktu tersebarnya rahmat. Waktu sahur adalah waktu tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan di waktu itu. Dan juga nikmat semakin sempurna di waktu sahur. Ini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi waktu tersebarnya rahmat tersebut, maka apapun permintaan yang kita panjatkan, ya karena waktu itu waktu tersebarnya rahmat, maka di sanalah doa akan diijabahi. Ini salah satu alasan kenapa doa di waktu sahur diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar juga menjelaskan ya hadis, kalau beliau punya buku namanya Fathul Bari. Imam Ibnu Hajar punya Fathul Bari sarah Sahih Imam Bukhari. Kalau Imam Nawawi punya kitab ya sarah Sahih Muslim. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar punya Fathul Bari yang merupakan sarah dari hadis-hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Maka Ibnu Hajar juga mengatakan, ya, menjelaskan hadis di atas, karena hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, di sarah di kitab Fathul Bari ini Ibnu Hajar menjelaskan, ya, dengan berkata doa dan istighfar di waktu sahur pasti diijabahi. Ya, doa dan istighfar di waktu sahur pasti diijabahi. Ternyata istighfar juga doa, Pak. Istighfar juga doa. Ya, maka astagfirullah ini merupakan doa, zikir sekaligus doa. Ya, maka perbanyak ya kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, terutama di waktu sahur. Ya, waktu sekarang juga nggak masalah. Ya, dan di waktu sahur itu lebih-lebih. Baik, barakallahu fiik. Yang kedua, waktu untuk berdoa yaitu saat berpuasa. Saat berpuasa itu maksudnya dari pagi sampai sore, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak.
Kita kalau ngajuin proposal, sulit banget menentukan kita diterima apa ditolak. Ya, kalau ada orang kaya yang mengatakan, ya ada orang yang kalau minta mengajuin proposal tidak ditolak, oh, kita akan mengusahakan syarat dan ketentuannya. Ya, tapi sayangnya tidak ada orang kaya yang menyebutkan 3 orang kalau minta datang ke rumahku pasti aku beri, nggak ada. Ya, nggak ada yang demikian. Karena manusia itu kotor, ya pelit. Manusia itu pelit. Ya, manusia itu bakhil sifat dasarnya. Ya, baik. Maka Nabi SAW mengatakan salah satu adalah turut. Ini jaminan dari Nabi SAW. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Pertama, as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi berpuasa mulai berpuasa azan subuh sampai azan maghrib itu rentan waktu, silakan gunakan untuk berdoa seluruh waktu puasa itu. Hatta yuftir, sampai dia berbuka puasa. Baik. Wal imamul adil, imam pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang nggak adil ya nggak akan diterima. Makanya jangan kira jadi presiden atau jadi pemimpin itu enak. Ya, kalau dia nggak adil, karena pemimpin itu sifat dasar yang dimiliki harus sifat adil. Kalau adil, insya Allah bermanfaat untuk banyak orang. Kalau bermanfaat untuk banyak orang, maka pahalanya sangat besar. Tapi kalau merugikan banyak orang, korupsi hanya mementingkan perusahaannya sendiri atau keluarganya sendiri atau golongan partainya sendiri, ya wis, ya, ya wis, ya wis rasa dibahas. Baik. Jadi al-imamul adil. Yang ketiga, wada'watul mazlum, dan orang yang terzolimi. Doa orang yang terzolimi. Ini hati-hati. Ittaqi da'watal mazlum, kata Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal saat diutus ke Yaman. Ini dalam bab apa? Dalam bab kezoliman saat melaksanakan ketaatan. Loh, kok iso melakoni ketaatan tapi kok zolim? Iya, karena Mu'az ditugaskan sebagai penarik zakat mal. Ya, jangan sampai Mu'az mengambil hewan-hewan yang paling gemuk yang disukai oleh peternaknya. Kan ini kezoliman. Ya, mentang-mentang punya kuasa, saya ditugaskan Rasulullah untuk menarik zakat. Ya, tapi kan ditugaskan dakwah dulu di sana ya. Yang dihadapi orang Nasoro pula di Yaman. Ya, Nasoro pengikut Abraha. Ya, gubernur Abraha. Itu kan dulu memang Yaman gubernurnya Abraha. Agamanya Nasoro dulu banyak. Maka Mu'az diperingatkan dari mengambil zakat yang terbaik. Maka ambillah jangan yang paling gemuk, jangan yang paling kurus, yang pertengahan. Itu yang diambil oleh Mu'az bin Jabal. Ya, itu dalam ketaatan. Bagaimana dengan perkara kezaliman-kezaliman yang lain? Ya, tentu ini harus diperhatikan. 70 dosa kepada Allah, kata para ulama, lebih ringan daripada 1 kezaliman kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus tahan diri. Lisan kita jangan sampai zolim, menyakiti tetangga kita, menyakiti saudara-saudari kita, menyakiti paman bibi kita, apalagi sampai menyakiti orang tua kita. Jangan sampai, ya. Maka tahan diri. 1 kezoliman itu pasti akan dibayar dengan pahala yang kita kumpulkan, ya. Baik. Yang ketiga adalah ketika berbuka puasa. Ini lebih berarti ada spesifikasi ya, ada pengkhususan. Berdoa saat berbuka puasa ini lebih ada ada penekanan dalam bab ini. Ya, baik. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih. Salah satu laturadud da'watuhum. Redaksi hadisnya mirip dengan yang awal tadi. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Pertama, imamun adil. Ya, redaksinya mirip dengan tadi. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaimu hina yuftir. Kalau tadi hatta yuftir, kalau ini hina yuftir. Ya, seorang yang berpuasa hina yuftir, saat berbuka puasa. Wada'watul madlum, dan doa orang yang terzalim ini beda redaksi, tapi semuanya sahih. Ya, jadi yang redaksi terakhir ini adalah berbuka saat waktu berbuka puasa. Kenapa? Karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Allah paling suka keadaan kita menundukkan diri, Pak. Karena posisi tertinggi ya yang Allah cintai adalah posisi abdun, hamba. Ketika Allah menurunkan Al-Quran,
Allah menyebut Nabi SAW dengan abdun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwajan. Ini mujizat terbesar Al-Quran. Al-Quran adalah mujizat terbesar, Pak. Mujizat terbesar kedua adalah Isra Mi'raj. Saat Allah Ta'ala menghikayahkan tentang Isra Mi'raj, Allah Ta'ala pun mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi posisi yang paling Allah cintai adalah posisi penghambaan diri. Semakin kita menghambakan diri, tunduk kepada Allah, itu yang paling Allah cintai. Maka rahasia doa orang yang berbuka puasa di ijabah adalah saat itu kita semua setelah menyelesaikan ibadah dengan tadallul, dengan merendahkan diri, ya, taat kepada perintah ya ayyuhalladzina amanu, panggilan Allah untuk orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, maka kita mengatakan sami'na wa ta'na, dengan merendahkan diri tanpa menyombongkan diri. Karena orang yang melawan perintah Allah adalah orang yang menyombongkan diri. Ya, adapun orang yang melaksanakan perintah Allah dengan tadallul, dengan mahabbah, dengan khauf, dengan roja, adalah orang-orang yang merendahkan diri. Maka disitulah rahasia doa di waktu berbuka puasa diijabahi. Antum angkat tangan menghadap kiblat, kalau bisa dalam keadaan bersuci, ya, kemudian berdoa. Nah, ini dia 3 waktu, ya, yang menunjukkan Allah Al-Qarib, Maha dekat saat bulan puasa dalam halnya perkara doa-doa kita. Mintalah segala hajat Anda, urusan dunia Anda dan urusan akhirat. Allah qaribun mujibu da'wat. Ya, Allah Maha dekat dan mujibu da'wat, mengabulkan doa-doa kita. Barakallahu fiik. Kami kembalikan kepada Ustaz Sam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Ukir yang telah menjelaskan kita sejelas-jelasnya dan sangat detail sekali tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 186. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada 2 pertanyaan, dari yang pertama dari Pak Bambang dan yang kedua dari Pak Heri. Baik, kita baca saja. Mohon pertanyaan Ustaz, ini pertanyaan. Bila kita sedang safar saat puasa atau kita mudik ya, lebih afdal kita tetap berpuasa atau mengambil sunnah Rasulullah SAW, yaitu boleh membatalkan puasa kita saat di perjalanan mudik. Ustaz. Ustaz. Jadi kita itu masih suka mudik, tapi belum bisa mendadaburi mudik. Mudik kita itu mudik ke akhirat nanti ya. Ma ana minad dunya, kata Nabi SAW. Ya, apa urusanku dengan dunia? Permisalan aku ini seperti musafir. Nabi SAW musafir ya. Kun fid dunya ka'anaka gharibun aw abirus sabil. Kata Nabi SAW, jadilah kalian hidup di dunia ini seperti musafir atau abirus sabil, ya, orang yang lewat atau mukim atau orang yang merantau, gorib. Abirul sabil atau goribun. Gorib itu perantau kayak kita semua. Kita semua punya kampung, ya, mudik boleh-boleh saja. Ya, mudik ini cuman kayaknya di Indonesia saja deh. Kalau di wilayah-wilayah yang lain itu ya mungkin ya ada juga ya. Tapi kalau kita memang sudah jadi adat. Baik, nggak masalah. Ini mudik itu kalau kita cermati di sana ada menyambung tali silaturahmi, ya itu baik. Tapi hanya kita perhatikan saja beberapa hal, jangan sampai mudik kita ternyata di malam ganjil, malam 27. Nah, ini yang repot. Malam yang sangat diharapkan Lailatul Qadarnya, malah kita di tengah jalan macet-macetan. H-3 itu sudah bludak jalanan itu. Karena PT-PT semuanya liburnya H-7. H-3 itu. Ya, maka kalaupun demikian ya tetap harus berusaha. Berusaha baca ya apa? Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, baca doa-doa atau ibadah, jangan ditinggalkan zikir. Baik. Kalau kita safar siang harinya, mendingan dibatalin apa? Diteruskan. Maka dalam ilmu usul fikih ada bab azimah. Azimah itu lawan daripada rukhsah. Ya, Allah Ta'ala menjadikan rukhsah sebagai sedekah. Allah bersedekah kepada kita dengan memberikan rukhsah untuk dibatalkan puasanya. Jadi kalau kita mengambil rukhsah, kita telah mengambil sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh Anda membatalkan puasa Anda, apalagi Anda memiliki kelemahan. Misalkan kalau saya naik mobil, walaupun mobilnya mobil listrik atau mobil bahan bakar fosil yang lain, itu tetap aja mual atau pusing atau nggak enak, ya maka batalkan saja. Ya, batalkan saja, nanti ayaman ma'dudat, diganti di hari yang lain. Fa'iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi kalau Anda kuat, saya nukil pendapat Muhammad bin Saleh
Al-Utsaimin rahimahullah, kalau mudiknya itu nyaman dan tidak ada masyakoh, seperti Bapak pulang ke Surabaya, ternyata naik pesawat terbang, ya di bandara tidak kepanasan, adem ayem AC-nya kencang, di pesawat pun adem ayem AC-nya kencang, ya dan tidak mengalami masyakoh, lapar, dahaga dan sebagainya, dan Anda mampu kiranya untuk berpuasa, maka berpuasalah. Karena hal ini perkara yang luas. Dulu di masa Nabi SAW terjadi peperangan fisabilillah di bulan Ramadan 2 kali. Di Perang Badar dan di Fathul Mekah. Semuanya terjadi di bulan Ramadan. Di Perang Badar, setengah sahabat puasa, setengahnya berbuka. Setengahnya mengamalkan azimah, kekokohan untuk mengamalkan perintah tetap, ya, dan setengahnya lagi mengamalkan rukhsah bagi yang merasa lemah, karena jihad itu kan butuh makan, ya, mau ngelawan orang, mau ngelawan musuh, kok kalau kita nggak membunuh, kita yang dibunuh, maka dia butuh makan, butuh kekuatan. Tapi ada orang-orang yang kuat, ada sahabat-sahabat yang kuat, dia berpuasa. Sebagian sahabat dalam usul fikih itu dikatakan mereka berpuasa, ya, mengambil azimah, maka boleh Anda mengambil azimah, boleh. Tapi kalau Anda merasa lemah dan Anda ingin mengambil sedekah dari Allah, boleh Anda membatalkan puasa, tergantung fisik masing-masing atau keadaan kondisi masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, Ustaz? Yang kedua ini pertanyaan dari Pak Sigit. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, niat puasa apakah harus dilafadzkan atau boleh cukup dalam hati? Pertama. Yang kedua, bolehkah niat puasa bulan Ramadan diucapkan dalam hati cukup sekali pada hari pertama puasa Ramadan atau harus setiap hari sebelum sahur atau setelah sahur? Tafadhol, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Waktu Iqbal. Jadi rukun puasa ini memang ada 2, ya. Rukun puasa memang ada 2, apa itu? Imsak dan niat. Pertama harus niat dan imsak, ya. Niat dan imsak. Apa niat dan imsak? Niat dan imsak itu menahan. Nah, masalah perkara niat, masalah perkara niat ini, maka di hadis disebutkan di malam harinya, ya, disebutkan di malam harinya. Dalam sebuah lafaz hadis dikatakan, siapa yang tidak berniat, ya, di malam hari di bulan Ramadan, maka dia tidak berpuasa, maka dia tidak ada puasa, tidak ada puasa baginya. Nah, ini redaksi hadisnya demikian, ya. Redaksi, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di bulan Ramadan di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Man lam yubayyit, ya, siapa yang tidak melakukan niat di malam harinya. Baik, bagaimana cara pengucapannya? Apakah harus diucapkan? Tentu tidak harus diucapkan, karena an-niyatu mahalluhu fil qalbi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, niat itu tempatnya di hati. Kalau Anda bangun untuk sahur dan besok mau puasa, itu sudah termasuk niat. Itu sudah termasuk niat. Ya, tidak perlu mengatakan nawaitu sauma godin an adain fardu syahrin hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu saya hafal karena dulu memang begitu, saya kebiasaan saya, ya. Dibimbing Pak Yai di musola. Nawaitu sauma godin. Ya, baik, tidak harus kita ucapkan, tapi untuk kehati-hatian maka para Pak Yai ini membimbing orang-orang yang masih awam untuk melafatkannya, untuk kehati-hatian, karena orang awam itu serba susah. Kalau nggak dibimbing nggak mudeng, ya kan, disuruh ngaji sibuk bertani, ya kan, memang sulit. Memang begitulah cara Pak Yai beristihad dulu, ya, dibimbing, ya. Maka setelah Anda ngaji, Anda tahu, oh ternyata niat itu toh tidak harus dilafatkan. Ketika Anda, ya, beli telur 1 kilo, ya, sekilo telur 31.000 sekarang, mau bulan Ramadan. Saya habis beli telur tadi satu. Jadi kalau Anda beli telur untuk menu sahur nanti, ya, di malam itu, maka Anda sudah termasuk niat. Ya, oh ini telur mau saya pakai untuk sahur, ini sudah termasuk niat, karena ada iroda untuk makan sahur, untuk puasa. Atau antum beli nasi Padang, ya. Nah, nasi Padang gimana? Basi nggak sampai sahur, ya, nggak tahu. Yang aman kan tadi biasanya beli telur atau beli lauk atau beli apa, ya, untuk sahur itu termasuk niat. Jadi niat itu tempatnya di hati, ya. Kalaupun Anda mau ucapkan, ya tentu hati yang utama. Lafaz ini hanya menegaskan saja. Ya, di sini banyak sekali, ya, disebut oleh para ulama. Ya,
baik. Eh, Taib, itu dia ya. Pertanyaannya tentang niat kan? Niat puasa apakah harus dilafadzkan? Tidak harus. Boleh dalam hati. Karena niat dalam hati. Bolehkah niat puasa bulan Ramadan diucapkan? Ya, boleh saja, ucapkan saja. Nawaitu sama godin. Tapi hatinya harus berniat. Jangan mengucapkan doang tapi nggak niat. Ini malah keliru. Tapi hati yang menjadi patokan. Ya. Terus apakah diucapkan pertama pas Ramadan atau setiap malam? Sebaiknya setiap malam. Tapi di kalangan ulama-ulama Syafi'i membolehkan di awal Ramadan. Ya, membolehkan di awal Ramadan. Itu sebagai keringanan. Tapi untuk kehati-hatian kami katakan niat itu di setiap malam. Ya, mulai malam hari kita berniat. Ya, pas makan sahur kita berniat. Ya, baik. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan. Ini udah jam 2.30 untuk Sudah acara habis kajian. pertanyaannya. Ya, 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 baik. Kita tutup saja ya kajian ini dengan statement yang menyambung nama Al-Qarib ini. Saya tadi ringkaskan dari kitab Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Madarijus Salikin. Di situ beliau menyebutkan satu bab yang jarang ditulis oleh para ulama, yaitu bab al-unsu billah, merasa dekat dengan Allah. Ini kan bahasanya Allah Al-Qarib, maha dekat. Nah, kita itu merasa dekat nggak dengan Allah? Ya, maka siapa yang beribadah tapi tidak ada merasa kedekatan dengan Allah Ta'ala, ini kurang sempurna. Karena antara mahabbah dan al-unsu itu dua hal yang berbeda. Kita mencintai Allah, iya. Tapi ternyata kita tidak merasa dekat dengan Allah. Ibadah kita kurang sempurna. Nah, di antara kenikmatan kita mengenal Allah, mentauhidkan Allah, hanya mengesahkan Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya yang berhak disembah, maka rugi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak merasa dekat dengan Allah. Tentu hal yang membuat kita jauh dengan Allah adalah dosa dan maksiat. Oleh karenanya kita selalu memperbaiki diri. Ya, perbaiki waktu yang tersisa, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, maka Allah tidak akan menyiksa apa yang telah lalu. Jadi dosa-dosa kita banyak masa lalu, iya. Tapi Fudail mengatakan perbaiki waktu yang sisa. Ya, karena tidak ada jaminan kita hidup sampai Ramadan, Pak, walaupun 2 hari lagi. Ya, dulu Umar bin Abdul Aziz mau istirahat lelah, Pak. Hari pertama diangkat jadi khalifah. Maka anaknya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ayah, kenapa ayah sudah istirahat? Masih banyak hak-hak yang harus ayah tunaikan kepada kaum muslimin, karena ayah Amirul Mukminin. Maka Umar bin Abdul Aziz langsung terperanjat, loncat dari ranjangnya dan segera bekerja kembali. Ya kan? Siapa yang menjamin ayah hidup sampai besok? Karena Umar bin Abdul Aziz berkata, wahai anakku, saya sudah bekerja tadi, saya istirahat dulu. Besok ayah lanjutkan. Ya, ternyata anaknya soleh juga. Siapa yang jamin ayah hidup sampai besok? Ini bukan anak ngerjain bapak ya, tapi saling mengingatkan antara anak dan bapak. Ya, maka baik, mahabbah dan unsu ini harus digabungkan. Ya, kalau Anda merasa dekat dengan Allah itu baik. Ya, kalau kita merasa dekat dengan Allah, ini akan menambah semangat kita, dan hanya orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah ini orang yang mencicipi manisnya iman. Ya, Anda baca Quran, Pak, Anda punya target ngatamin Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau Anda nggak merasa dekat dengan Allah, hambar rasanya, Pak. Hanya baca Quran saja, hanya target kuantitas. Tapi yang menjadikan bacaan Anda kualitas adalah kedekatan Anda dengan Allah. Tadi Allah maha dekat, maka sekarang kita bikin diri kita harus dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, maka kita sebutkan di sini bahwa rukun kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah mahabbatu wal unsu. Ya, kita harus mencintai Allah Ta'ala, ya, dan kita harus merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, maka dalam bab cinta ini syaratnya apapun yang Allah cintai kita harus mencintainya. Makanya akan menumbuhkan mahabbah. Apapun yang Allah cintai, kita harus mencintainya. Allah mencintai sifat-sifat baik, pemaaf, kemudian sabar, ikhlas. Ya, maka kita cintai sifat-sifat itu dan kita kerjakan. Allah mencintai waktu-waktu. Allah cinta sepertiga malam. Ya, kita harus bangun di situ. Kalau kita ingin mendapat mahabbatullah. Allah cinta Ramadan. Kita manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya agar kita mendapat cinta Allah Ta'ala. Selepas subuh, Allah cinta waktu selepas subuh. Maka bapak-bapak kalau habis sholat subuh, apalagi sekarang ditambah sahur, perut kenyang, pasti ngantuk.
Ya, ternyata Allah cinta kalau kita berzikir dari waktu sholat subuh, dari selepas sholat subuh sampai syuruk. Ini amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka kita cinta waktu itu dan kita lakoni zikir pagi sampai sampai apa? Sampai syuruk, kemudian sholat duha, sholat syuruk di awal waktu, sholat duha di awal waktu namanya syuruk. Sholat syuruk 4 rakaat kalau bisa, Pak. 2 rakaat boleh, 4 rakaat. Anda akan berada dalam jaminan Allah Ta'ala sampai sore hari. Jadi di antara tips supaya puasa Anda kuat, ya Anda zikir pagi sampai suruh, kemudian sholat duha 4 rakaat. Allah akan jamin, termasuk dijamin, nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa ini, ngerasa itu jaminan Allah salah satunya. Baik. Kemudian rukun yang kedua, ya rukun yang kedua dari bab unsu, ya dari qorib, bahwa kita harus merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dawamu zikri. Tidak mungkin Anda akan dekat dengan Allah tanpa Anda mendawamkan zikir. Ya, tanpa Anda mendawamkan zikir. Dulu Ibnu Mas'ud berkata, "Ma qaraba nabiyyun minal anbiya illa istighasa bitasbih." Tidak ada seorang nabi pun kalau sedang berada di dalam masalah yang besar, ya kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Nah, kita kan banyak masalah dalam kehidupan ini, banyak bertasbih. Ya, banyak bertasbih. Ya, dan ibadah yang paling mahal di sisi Allah adalah zikir. Bacaan subhanallah itu cuma waktunya 2 detik. Subhanallah, tapi ini nilainya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ya, baik. Kita renungkan, Pak, perkataan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, kalaulah seorang di dalam TPU itu, tempat pemakaman umum, yang sudah dibenamkan di tanah, artinya saudara-saudara kita yang sudah meninggal, diizinkan untuk hidup 1 hari, maka dia akan meminta hidup 1 hari di malam, di 1 hari di bulan Ramadan saja. Ya, kemudian ada perkataan ahli ilmu yang lain, kalaulah seorang yang ada di tempat pemakaman umum kaum muslimin yang meninggal diizinkan 1 detik saja hidup di dunia, mereka diizinkan untuk ya berzikir sekali saja, mengucapkan astagfirullah, ampuni dosa-dosaku. Ya, maka Anda punya waktu banyak sekali. Ya, kalau kita nggak berzikir, kita termasuk orang yang rugi. Maka kalau Anda ingin dekat dengan Allah, cintailah Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dawamu zikri. Ya, harus mendawamkan zikir. Ya, mendawamkan zikir itu ya tidak harus komat kamit tadi saya ucapin. Saya katakan, mendengarkan pengajian itu berzikir. Ya, mendadaburi hujan itu berzikir. Ya, kemudian membantu orang itu pun berzikir. Segala ibadah itu zikir. Kemudian yang terakhir adalah ihsanu bil ibadah. Lakukan ibadah dengan ihsan di dalam bulan Ramadan ini, cara kita mendekati kepada Allah. Ihsan itu apa sih? Menyadari sifat-sifat Allah dalam ibadah kita. Ihsan itu muraqabah. Kita menyadari bahwa ketika kita sholat, kita sadar Allah melihat kita. Ketika kita tilawah Quran nanti di bulan Ramadan, kita menyadari bahwa Allah As-Sami, Maha mendengar, Allah sedang mendengar ucapan Al-Quran kita, tilawah Quran kita. Maka ini cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, cintai Allah Ta'ala, ya, dengan sebenar-benarnya cinta, mencintai apa-apa yang Allah cintai, mencintai siapa-siapa yang Allah cintai. Jadi cinta dan benci itu harusnya dengan iman, Pak. Apa-apa yang Allah cintai, maaf. Ya, kenapa Anda sulit memberi maaf ke saudara Anda, Pak? Nanti maafinya pas Idul Fitri, Ustaz. Idul Fitri pun sembunyi-sembunyi, nggak mau ketemu sama saudara. Padahal udah ketemu, udah ke kampung. Udah ke kampung tapi males ketemu. Kenapa? Belum saatnya dimaafkan. Kenapa? Memaafkan itu pahit bagi kita, Pak. Ternyata ya Allah Ta'ala mencintai maaf. Seolah-olah memberi maaf itu nggak ada untungnya bagi kita. Wong dia yang salah kok saya suruh ngasih maaf. Dia yang minta maaf dong. Ini namanya ego. Ya. Dan wasulhu khair wa uhdiratil anfusus suh. Perdamaian itu baik dan tidak mungkin tercapai perdamaian kalau tidak melebur ego kita. Udah kita yang waras ngalah aja, Pak. Wong Jawa bilang seng waras ngalah. Maksudnya yang waras ilmunya, akil ya, waras akalnya lebih sehat ya, karena kita sering ngaji, udah kita ngalah saja, Pak. Saya bermasalah dengan tetangga depan, Pak. Baru beli kapling langsung bikin ribut. Maka dalam waktu seminggu saya selesaikan dan saya ngalah ya. Saya ngalah harus keluar banyak biaya untuk
membenahi saluran air dan sebagainya karena dia tidak terima, padahal sesuai kesepakatan itu adalah jalur air. Akhirnya saya ngalah harus ngeluarin duit dan saya ngalah ketemu orangnya, saya yang minta maaf. Semalam selesai, malam Ahad kemarin. Saya ngisi kajian, ketemu orangnya, saya minta maaf duluan. Clear, seminggu clear. Ini mau bulan Ramadan saya nggak ada beban. Orang bulan Ramadan itu kan obral ampunan banyak. Orang yang tidak diampuni dua golongan, yang musyrik dan yang masih punya perselisihan dengan saudara. Coba antum bisa nggak menyelesaikan masalah ini dalam waktu 3 hari? Harusnya 3 hari, saya kelamaan seminggu. Ya ternyata saya kelamaan karena saya harus menyelesaikan masalah dalam waktu sepekan. Hari Sabtu ketemu Ahad. Ya ternyata Nabi SAW mengatakan tidak halal menghajar saudara Muslim kecuali tiga hari. Ternyata saya belum bisa 3 hari ya sudah. Nah kalau Anda memaafkan itu ini dan itu maka cintailah apa Allah yang apa-apa yang Allah cintai berupa memberi maaf itu Allah cintai, maka kita harus berusaha memaafkan walaupun tidak enak bagi kita, tapi itu legowo Pak. Kalau kita sudah minta maaf kita legowo, kalau kita sudah memaafkan kita legowo, dan tambahannya akan diberikan ampunan. Orang yang nggak diberi ampunan apa? Bahkan sholat orang tidak diangkat dari kepala kecuali sejengkal bagi dua orang yang masih berselisih. Hati-hati. Sholat kita nggak diangkat, kita masih musuhan sama saudara kita. Nah, baik. Cintailah apa-apa yang Allah cintai. Berupa memberi maaf tadi. Memberi maaf dengan perasaan nggak bisa. Memaafkan orang dengan iman, baru itu. Itulah buah daripada kajian kita. Nah, Barakallahu Fik, ini yang bisa saya sampaikan dari nasihat-nasihat singkat. Kami kembalikan ke Ustadz Syam di studio 1. Barakallahu Fikum. Baik, jazakallah Ustaz atas penambahan tadi luar biasa ya. Semoga kita bisa mengambil ilmu yang sampaikan Ustaz Bar itu semuanya. Syukur Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, baik sekalian. Waktu menunjukkan jam 21.01. Ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit, ya kan? Kita akan mendengarkan dulu dari bendara kita, dari bendara Berkamulia, beberapa menit, ya kan, berkaitan dengan yang perlu dibicarakan sama kita semuanya. Kepada Pak Yudi, apakah ada di sini? Oh ya ada ya. Silakan beri untuk menyampaikan sepatah, dua patah atau berpatah-patah kata, silakan. Apa tuh? Oh, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sam. Kepada Bapak Ibu, mohon maaf mengambil waktunya sebentar. Hanya saya mewakili pengurus dari bendahara atau keuangan. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk infak, sehingga proses belajar mengajar mengaji ini alhamdulillah yang mulai pertama kali tanggal 15 Mei tahun 2020 yang dulu dengan 9 orang, sekarang alhamdulillah udah 187 peserta dengan 40 kelas dengan 11 asatidz, bisa berlangsung dengan baik hingga hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Adminnya Semoga Allah, tiga. Hah? Adminnya tiga. Adminnya oh ya, tiga. admin 3 dan beberapa pengurus dengan support Bapak Ketua Pengurus, Pak Bendara, Pak Rendra, Pak Budi dan sebagainya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu, yang kedua, seperti tadi Pak Ustadz Firman sampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan selain Salul Quran juga bulan pulang berlomba-lomba kebaikan. Salah satu dalam berinfak. Maka dari itu kami menghimbau Bapak Ibu, seandainya Allah lapangkan rezekinya, mohon bisa menyalurkan sebagian hartanya untuk berinfak kepada PMI, karena insya Allah kalau bulan depan kan kita akan mukafah dan THR. Karena saya menghimbau semoga Bapak Ibu Allah mudahkan berkenan hatinya untuk memberikan infak yang seandainya ada uang lebih bisa disalurkan ke PMI. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf nih, kaget juga saya ditodong Ustaz Sam langsung. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi mohon maaf. Barakallahu fikum. Semoga Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan bisa menjalani dengan baik. Allah Amin. terima amal ibadah kita dan Amin. kita menjadi orang bertakwa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lama kita nggak mendengar suara beliau ini. Sekarang saya Udah bersuara setahun lebih ya. luar biasa. 2 tahun. Masya Ya. Allah.
Syukran Soalnya ya dalam kelas. waktu bersamaan ikut pengajian juga yang udah Iya. bertahun-tahun kalau kita tinggal sayang. Jadi kadang-kadang datang telat jam 20 sampai 15 terus setengah 10 baru sampai rumah. Baik. Syukran, Mohon matur maaf. nuwun Pak Wahyudi. Sami-sami. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah pengajian kita pada malam hari ini. Untuk informasi mengenai masalah kajian yang tadinya malam ada yang apa dipindahkan pagi nanti tergantung ustaz masing-masing ya. Untuk yang pagi ya sore ya nggak ada perubahan gitu ya. Baik, baik sekalian, sudah berakhir pada kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, pertemuan kajian di bulan Syawal, insya Allah. Tapi bocoran nih, Wah, sepil bocoran ya, bocoran untuk mulai libur, itu libur kita nih di tanggal 10 Maret ya liburnya itu Selasa. Kemudian mulai kembali masuk itu tanggal 30 Maret ya kan. Sawal tanggal 11 Sawal insyaallah. Ini bocoran nanti untuk ininya kita sampaikan lewat Pak Joko nanti menyampaikan ke grup kita. Ya, baik. Sampai jumpa. Kita dengan doa kamus berikutnya kita sampaikan dengan salam kita, salam semangat, salam sehat, salam berkah Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.